ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Al-Hidayah yang penuh berkah ini. Salawat beriring salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan dan suri tauladan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangan beliaulah kita dapat merasakan nikmatnya iman dan Islam dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya yaumil akhir nanti. Amin, amin, Allahumma amin. Sebelum kita memulai acara pada malam ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada kesempatan ini izinkanlah saya menyampaikan susunan acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga besar Masjid Al-Hidayah Pulau Hijau, tanggal 13 Rabiul Awal 1447 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 6 September 2025 Masehi dimulai. Acara pertama, pembacaan doa oleh Ustaz Abdul Al-Hafiz SI SAG, Imam Masjid Agung Provinsi Jayapura. Kepada Ustaz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama segera menundukkan kepala dan insyaAllah Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita ilmu kesehatan dan insyaAllah ketahanan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ila hadami surahatiha para ulama dan kami insyaAllah memberikan keselamatan dan kebahagiaan ila hadami surahatiha. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma asli bainahum wa 'adda min kulli jabaran wa sharabi qadda min kulli matar. Allahumma asli bainahum wa 'adda ummatil abrar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid din wa 'afiyatan fil jasad wa siyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في ذكرات الموت والنجاة من النار والعافية الإصابة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء
الأحيين والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اجعل النوميس آمنا مطمئنا واجعل العمد في قلبه وعن كل السلام اللهم على وتفرق فيها سلام اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم على في من كل المكان وغد من شر وعلى ما بيتنا في الدنيا والآخرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya lantunan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Qari'ah kami Afrisa Aulia. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ananda kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya, sambutan dari panitia pelaksana yang diwakili Ketua Pengurus Masjid Al-Hidayah Pulau Kijang oleh Bapak Muhammad Basir Haji Muin. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para orang tua kita, alim ulama jadi pandai yang berkenan hadir pada malam ini. Yang sama-sama kita hormati para unsur pimpinan Kecamatan Leteh hadir malam ini bersama kita, Bapak Sekda Leteh, hadir juga Bapak Lurah Provinsi, Bapak Lurah Metro. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Leteh, juga merangkap dua jabatan Pak Manur, tak salah Sungai Bakan juga ya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Majelis Ulama Kecamatan Leteh, Bapak Dr. Nasir Mansah juga hadir. Yang juga sama-sama kita hormati bapak-bapak para pengurus masjid surau musalla yang ada di lingkungan Kelurahan Perhijang, Metro Madani yang berkenan hadir pada malam ini. Maaf, mungkin mewakili Pak dan Ramil ini. Ada Pak Haji Ramli, selamat malam. Serta ibu-ibu Majelis Taklim Billah ibadah, alhamdulillah. Wabil khusus yang kami muliakan dan kami hormati penceramah kita malam ini, yaitu Haram Ustaz Dr. Haji Muhammad Erfik Bendu MPE. Selamat datang Pak Ustaz. Kami keluarga besar Al-Hidayah bersyukur Pak Ustaz malam ini bisa hadir dan sebentar lagi akan memberikan ilmunya kepada semua kita. Semoga berkah bermanfaat dalam kita mengarungi persiapan dalam menjalani kehidupan kita, persiapan untuk Allah Subhanahu wa taala. Serta bapak-bapak ibu-ibu berdatang bisa satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan alhamdulillah, karena pada sampai detik ini kita semua masih diberikan nikmat iman, kesehatan, kekuatan, wabil khusus nikmat iman karena kita masih bisa hadir di Masjid Al-Hidayah ini untuk mengikuti peringatan Maulid bersama Muhammad SAW. Selawat dan salam mari senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, yang mana syafaatnya sama kita harapkan dia bersama kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan jamaah Maulid Masjid Al-Hidayah, perkenankan kesempatan ini kami mewakili segenap pengurus dan juga panitia peringatan Maulid bersama Muhammad SAW menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya pada seluruh kaum muslim muslimat yang telah sudi meluangkan waktu meringankan langkah untuk datang memenuhi undangan kami pada peringatan Maulid malam ini sebagai syiar Islam. Namun sebelum saya melanjutkan, izinkan kami mengajak sejenak kaum muslimin dan muslimat, khususnya kami keluarga besar Masjid Al-Hidayah, untuk mengenang para orang tua kami, para ustadzah, para pendiri masjid ini, para imam kami, jamaah kami, wabil khusus saudara kami kemarin 2 bulan yang lalu, Pak Ustadz, jamaah kita yang pengurus ini bisa dikatakan bila aktif
Namun Allah Subhanahu wa taala lalu memanggil beliau almarhum Haji Safarudin untuk Haji sampai 2 bulan yang lalu puasa. Biasanya dia yang ada di sini. Dan seluruh para pendiri pengurus jamaah Masjid Hidayah telah didahului oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita memberikan Fatihah pahalanya untuk mereka semua. Semoga apa yang telah mereka perbuat untuk pembangunan Masjid Hidayah menjadi amal jariah mereka semua, dan kita yang masih ditinggalkan memberikan kesempatan Allah hidup untuk tetap melanjutkan apa yang telah mereka perbuat. Lahazimni al-Fatihah. Iya. Baiklah Bapak-bapak Ibu, dalam kesempatan ini juga kami atas nama pengurus panitia Maulid mengucapkan terima kasih dan penghargaan setingginya kepada semua rekan pengurus panitia jemaah, wabil khusus juga ibu-ibu Majelis Ta'lim Al-Hidayah yang telah memperlihatkan kekompakannya. Ini bisa dikatakan Pak Ustaz, Majelis Ta'lim Al-Hidayah ini betul-betul mendukung bapak-bapak di pengurus Masjid Hidayah ini. Selalu proaktif semua kegiatan dan semuanya berkat kerjasama mereka semua. Oleh karena itu saya mewakili segenap pengurus ucapkan terima kasih juga kepada para dermawan, para donatur yang tidak bosan-bosannya kami datangi minta sumbangannya Pak Ustaz sejak ada kegiatan. Kami alhamdulillah ini telur tadi saya juga ikut, baru kali juga saya ikut Pak Ustaz kata Pak almarhum Pak Sambil dan Pak Agus itu terkumpul 30 papan ya, banyak telur. Mudah-mudahan semua nanti dapat telur bulan bapak-bapak ibu ya. Kemudian juga terima kasih pada generasi muda yang telah dari kemarin gotong royong mempersiapkan pelaksanaan peringatan Maulid pada malam ini. Kesemuanya itu kami atas nama pengurus tidak bisa membalas kebaikan yang telah bapak-bapak, saudara, ibu-ibu berikan untuk pelaksanaan peringatan Maulid pada malam ini, selain memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang telah diberikan pada panitia pengurus sehingga lancarnya pelaksanaan Maulid pada malam ini, kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa semoga dijadikan amal jariah buat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Dan sebelum mengakhiri, kami juga sadar sebagai manusia pengurus panitia yang tak luput daripada silap dan salah. Bila mana pelaksanaan kami peringatan Maulid Masjid Al-Hidayah ini ada hal-hal baik dari kami pengurus maupun ada dari kami dari panitia bertindak tidak berkenan di hati bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak sesuai dengan mungkin tingkah lakunya. Dalam kesempatan ini juga saya mewakili segenap pengurus dan panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW mohon keikhlasan bapak-bapak, ibu-ibu memaafkan kami semua dan akan kami jadikan sebagai pengalaman untuk perbaikan ke depan. Itulah yang dapat kami sampaikan atas nama panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mari sama-sama kita mengikuti, mendengarkan tausiah ilmu yang akan diberikan oleh Pak Ustaz. Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi dalam suatu majelis ilmu. Siapa dia merugi dalam majelis ilmu? Bukan orang yang pulang tidak membawa bungkusan atau telur, tetapi yang merugi dalam majelis ilmu pulang tanpa mendapat hikmah dari peringatan itu sendiri. Itu mungkin dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan UPK Kecamatan Rete oleh Bapak Camat Rete, Bapak Zailani Esok, Bapak Sekcam Rete. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq
liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma shalli salatan kamilah wassalim salaman taman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bihil hukad wa tanfariju bihil qurab wa tubda bihil hawaij wa tunalu bihi rawaib wa husnul hawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhati wa nafasin di adadi kulli mahlumin lana. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Mukarram Bapak penceramah kita, Bapak Ustadz Dr. Haji Muhammad Erpin Bedu MPD dari Sulawesi Selatan. Alhamdulillah, selamat datang di Kecamatan Ustaz. Selanjutnya sama-sama kita hormati para orang tua, para alim ulama, jadi pandai tokoh masyarakat. Selanjutnya sama-sama kita hormati Bapak Lurah Lukijang, Bapak Lurah Metro. Selanjutnya sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Sungai Bantang, sekaligus PRT Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rete. Nuril. Karena Pak Haji Sayuti terhitung 1 Agustus kemarin sudah pernah mati dan pensiun, dan kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan. Selanjutnya sama-sama kita hormati Bapak Majelis Ketua Majelis Ulama Kecamatan Rete, Bapak Mansur. Selanjutnya sama-sama kita hormati ibu-ibu tim penggerak PKK Majelis Taklim BKMT. Selanjutnya bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pertama dan paling utama, marilah kita selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat hadir bersama di Masjid Hidayah ini bersilaturahim dalam satu rangkaian acara, yaitu memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW 1447 Hijriah. Selawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, dengan senantiasa melapaskan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalu kita berselawat, kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkanlah saya senama mewakili pemerintah Kecamatan Rete mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada panitia penyelenggara yang telah melaksanakan Hari Besar Islam, yaitu memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Selanjutnya pada kesempatan ini, mudah-mudahan kita yang hadir di sini adalah bentuk rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan kita berharap mudah-mudahan kita nanti diakuinya sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Tentunya pada kesempatan ini, melalui momen kegiatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini, mari kita sejenak mendengarkan tausiah agama yang disampaikan oleh Mukarram. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau nanti, apa yang tadi disampaikan juga oleh Ketua Panitia tadi, dapat pencerahan bagi kita, dapat menambahkan ilmu, sehingga kita dapat pencerahan bagi kita, karena kita mendengarkan tausiah ini sangat perlu sekali, karena saling mengingatkan. Karena kalau tidak kita pernah mendengarkan, kita bisa lupa, apalagi kalau tidak mendengarkan. Jadi melalui kegiatan Maulid Nabi ini, mudah-mudahan kita mendapatkan pencerahan, terutama bagaimana kita mencintai, menteladani daripada baginda Nabi Muhammad SAW.
Sebagaimana tema kita pada malam hari ini, melalui kegiatan Maulid Nabi, mari kita jadikan menteladani Rasulullah dalam menghadapi tantangan zaman. Karena kedepannya zaman ini semakin besar tantangan kita, terutama kita, anak-anak kita, generasi penerus bangsa. Tentunya harapan kita pada kesempatan ini, kita selaku orang tua, mari kita senantiasa membimbing dan mengarahkan anak-anak kita untuk menteladani daripada sifat baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini kami bersama Ketua Bincang Kecamatan Reteh selalu mengajak kepada kita semua, mari kita selalu senantiasa untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kedamaian di antara kita. Alhamdulillah selama ini kita di Kecamatan Reteh dalam keadaan aman dan kondusif. Tentunya inilah yang harus kita pertahankan untuk kita Kecamatan Reteh ini. Saya yakin percaya, mari kita selalu senantiasa untuk berdampingan, untuk selalu hidup bermasyarakat. Tentunya harapan kami, jangan kita mudah terprovokasi dengan isu-isu yang dapat memecah belah di antara kita, tentunya dapat merugikan kita. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa untuk menjaga ketertiban dan keamanan kita bersama. Kita berharap dan berdoa, mudah-mudahan kita di Kecamatan Reteh ini selalu senantiasa diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan kita negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barangkali saja dapat sampaikan. Sekali lagi, mari kita bersama-sama mendengarkan tausiah agama, karena Bapak ceramah, Bapak Ustadz kita ini jauh-jauh nih dari Sulawesi Selatan. Tentunya berharap kepada Pak Ustadz berikan pencerahan kami yang seluas-luasnya Pak Ustadz. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau nanti dapat kita ambil hikmahnya dan dapat kita teladani, dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, mohon maaf atas segala kurangan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba pada saat yang kita nanti-nanti, yakni untayan hikmah Maulid Nabi besar Muhammad SAW oleh Ustaz Dr. Haji Muhammad Efrin Bidu MPD dari Sulawesi Selatan. Pengisi acara program religi TV1, pengisi acara Cahaya Hati Antv, dan pengisi acara program religi Muslim TV MNC Group. Kepada Ustaz dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari kota Mekah ke Brunei Darussalam, agar berkah kita awali dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawab salam segera berangkat haji dan umroh, amin, bersama dengan keluarga tercinta, amin. Ulang sekali lagi boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau berangkat haji? Mau berangkat umroh? Udah daftar belum? Daftar dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala tuha rasulillah, wassalatu wassalamu ala yasin habibillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Salatullah ala Taha Salatullah ala Yasin. Malam ini yang banyak ibu-ibu atau bapak-bapak? Bapak-bapak atau ibu-ibu yang rame? Ibu-ibu atau bapak-bapak? Oh, ibu-ibu, coba boleh dengar salawatnya ibu-ibu gantian boleh? Nah, ibu-ibu dulu baru bapak-bapak boleh? Nah, coba dengerin ibu-ibu. Salatullah Masya Allah. Ibu semangat bu? Ngantuk? Enggak. Nah, itu tadi ibu-ibunya. Bapak-bapaknya boleh pak? Coba bapak jangan kalah pak ya. Salatullah semuanya ala Yasin. Alhamdulillah. Masya Allah, semuanya semangat ya Pak Bu ya. Ada satu malaikat bertugas, ada malaikat bertugas menghitung seluruh air hujan yang jatuh dari langit. Tapi kata malaikat itu, air hujan mampu aku hitung, tapi ada satu hal yang tak mampu aku hitung. Ketika umat Rasulullah berkumpul dalam satu majelis lalu bersalawat kepada Rasulullah, aku tak mampu menghitung berapa jumlah rahmat kasih sayang Allah yang diturunkan di majelis tersebut. Maka kita awali dengan salawat, mudah-mudahan insya Allah majelis kita inilah majelis yang penuh rahmat. Amin Allahumma amin. Sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita ta'zimi para guru-guru kita, para alim ulama, para sesepuh kita, para orang tua kita, tokoh agama, tokoh masyarakat, terkhusus kepada guru kita, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan apa namanya? Lekten ya. Kecamatan Lekten ya, yang hadir pada malam hari ini, para pejabat pemerintahan tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan, RT, RW, kepala Bapak Camat atau Pak Sekcam yang tadi menyampaikan sambutannya. Kita doakan Pak Sekcam mudah-mudahan panjang umur dalam kebaikan, amin. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, amin. Ditambah umurnya, amin. Ditambah amal salehnya, amin. Ditambah rezekinya, amin. Ditambah anaknya, amin. Ditambah kok istri? Jangan dong, istri Pak Camat marah. Ditambah rezekinya istrinya, amin. Gitu baru benar, jangan menambah-nambah istri. Jadi Pak Sekda nggak hadir lagi maulid nanti. Sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama yang juga hadir pada malam hari ini membersamai kita, Bapak Kepala, Bapak Lurah ya, Pak Lurah ada, Pak Lurah
Oh, di samping saya tadi Pak Lurah Pulau Kijang Pak ya. Bapak Lurah Pulau Kijang yang juga hadir bersama kita. Tadi itu saya membayangkan Pulau Kijang itu banyak kijang ya. Tapi sampai detik ini saya belum ketemu kijang, Pak. Di sini banyak kijang. Ada Pak Lurah? Enggak ada. Kenapa Pulau Kijang? Memang saya menemukan banyak keunikan, Pak. Pulau Kijang belum ketemu saya kijang. Datang saya di sini tadi naik perahu. Taunya perahu bukan cuma di sungai, ada pula di masjid. Luar biasa. Saya kaget-kaget juga. Ada perahu di masjid. Alhamdulillah. Juga para pejabat pemerintahan tingkat lurah, ketua RT, pengurus Masjid Al-Hidayah, dan juga panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Di balik semua yang kita tengok ini ada tangan-tangan panitia yang tak terlihat yang menyukseskan kegiatan ini siang dan malam, memikirkan, merumuskan, meramu kegiatan ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan tangan terlihat itu meskipun tak nampak oleh manusia, tapi semua tak ada yang lalai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah membalas semuanya, amin. Ibu-ibu yang sibuk di luar, ibu-ibu yang sibuk mempersiapkan pada majelis taklim, insyaallah hal jazaul ihsan illal ihsan, tak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Maka jangan pernah bosan untuk menjadi orang baik. Bapak Ibu, para tamu undangan, para hadirin hadirat yang mohon maaf tak saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Wabil khusus sahabat saya Ustaz Hafiz, ya, beliau dari Pengalehan, tapi sekarang beliau bertugas di sebagai imam Masjid Raya di Bone. Nah, namun beliau tak lupa kepada kampung halamannya. 14 tahun sudah beliau jadi imam di sana. Beliau ada tinggal di Pengalehan, kemudian hafiz Quran di Bogor, lalu kemudian beliau sekolah beasiswa, MTS beasiswa, Alia beasiswa, S1 beasiswa, nikah, bukan beasiswa. Tapi beliau dinikahkan sama Pak Kapolres Bone waktu itu. Hebat beliau. Berkahnya apa? Berkahnya Al-Quran. Maka kalau ingin hidup kita dimuliakan oleh Allah, kuncinya adalah jangan pernah jauh dari Al-Quran. Itu kuncinya. Apapun yang berkaitan dengan Al-Quran pasti Allah muliakan. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan namanya malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih mulia daripada malam 1000 bulan. Dibanding 1000 bulan. Kenapa? Karena Lailatul Qadar malam diturunkannya Al-Quran. Nabi yang menjadi Sayyidul Anbiya, penghulu para nabi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan mukjizat Al-Quran. Jibril menjadi penghulu para malaikat, Sayyidul Malaika, karena Jibril lah yang mengantarkan Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penghulu para bulan, Sayyidus Syuhur. Sayyidus Syuhur di situ adalah bulan Ramadan, karena bulan Ramadan unzila fihil Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan Ramadan menjadi penghulu bulan. Jibril penghulu malaikat, Rasulullah penghulu para nabi. Semua itu berhubungan, berkaitan dengan Al-Quran. Mushaf yang kita baca itu sebetulnya hanyalah kertas biasa, tapi kenapa dimuliakan? Karena kertas itu ada tulisan-tulisan Al-Quran. Andai kata kertas itu tak bertuliskan Al-Quran, tak pula kita muliakan. Tapi kertas itu dimuliakan karena ada tulisan Al-Quran. Ustaz Hafiz kalau nggak jadi Hafiz, namanya tetap Hafiz. Tapi mungkin tidak diberikan kemuliaan seperti ini.
Jadi Bapak Ibu, kita punya anak, punya cucu, jangan pernah jauhkan dari Al-Quran. Al-Quran itu kalimullah. Al-Quran itu adalah perkataan Allah, kalamullah. Al-Quran itu kalamullah, perkataan Allah. Kalau kita mau tengok apakah Allah ingin berdialog, ingin bercakap-cakap kita dalam sehari semalam, tengoklah kita apakah hari itu kita baca Al-Quran atau tidak. Kalau hari itu kita sibuk dan tidak membaca Al-Quran, itu tandanya Allah tidak ingin bertemu sahabat dengan kita. Allah tidak ingin berbicara dengan kita. Pertanyaannya, Ibu, lebih banyak mana baca Quran atau baca Facebook, baca Instagram, baca status WA, baca Quran atau baca medsos? Lebih banyak mana? Kalau ibu ke pasar, ibu ke kantor, ke tempat kerja, lupa HP, pulang atau tidak? Pulang. Kalau lupa Quran? Tidak. Ini ibu-ibu jujur banget ini. Padahal Al-Quran adalah pedoman hidup. Al-Quran adalah petunjuk, tapi kita lebih sering mengabaikan Al-Quran. Maka anak-anak kita didiklah dengan didikan Al-Quran. Salatullah ala Toha, salatullah ala Yasin. Masya Allah, tabarakallah, hari ini, malam ini ramai pula masjid kita, penuh masjid kita. Saya mau nanya, boleh? Ini masjid kita ramainya tiap malam begini apa gimana ini? Hah? Tiap malam begini, Bu? Bapak, tiap malam begini Pak ramainya, Pak? Oh enggak juga. Kirain tiap malam begini, Pak. Alhamdulillah. Besok malam kira-kira ramai begini? Enggak. Udah dijamin. Ini ada lantai 2, kepake juga di atas? Kepake, ada? Oh ya ada. Kalau Idul Fitri penuh atau tidak? Penuh. Oh gak muat? Sampai di luar? Idul Fitri. Kalau salat subuh? Sampai di luar juga? Di rumahnya. Salat Idul Fitri itu termasuk salat sunnah atau sholat wajib? Sunnah. Kalau sholat subuh? Wajib. Yang rame? Yang rame mana? Mestinya yang rame wajib. Ya mudah-mudahan lah dengan kita memperingati Maulid ada kecenderungan kita untuk senantiasa datang ke masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang yang datang memakmurkan masjid ialah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Semakin berat kaki kita ke masjid, semakin tipis iman kita. Semakin ringan kaki kita ke masjid, semakin berat iman kita. Kalau sandalmu hilang di masjid itu ujian kecil, tapi kalau sandalmu tak pernah nampak di masjid, nah itu ujian besar. Itu maknanya kau tak pernah ke masjid. Salatlah kalian di belakang imam sebelum engkau disolati di depan imam. Karena kalau sudah disolati di depan imam, itu maknanya udah jadi jenazah. Ibu-ibu, tutuplah aurat sebelum kain kafan yang menutup tubuhmu.
Maka rajin-rajin ke masjid. Mudah-mudahan memperingati Maulid hari malam ini memancing kita, memberikan kita semangat untuk datang ke masjid. Sebab ada juga Pak, orang yang nggak terbiasa ke masjid, diajak ke masjid, ayo ke masjid, malu aku, nggak pernah ke masjid. Sampai-sampai mohon maaf, ada masjid, terutama kalau sholat subuh, masjid sholat subuh lebih banyak tiang masjid daripada orang jamaah. Tiangnya ada 4, yang jamaah cuma 3. Pak Ibang, istrinya, cucunya. Jangan sampai. Maka mudah-mudahan memperingati Maulid insyaallah menambah semangat kita, spirit kita untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi tantangan zaman. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih kita memperingati Maulid? Ada apa? Kenapa kita mesti memperingati Maulid? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Yunus ayat 58, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, dengan karunia dan rahmat Allah hendaklah kalian bergembira. Kalau kita mendapat karunia Allah, kita mendapatkan rahmat Allah, maka fabidzalika falyafrahu. Perintah Al-Qur'an, hendaklah kalian bergembira. Pertanyaannya, di antara rahmat yang Allah berikan, manakah rahmat yang terbesar? Rahmat yang terbesar yang Allah turunkan adalah kelahiran Nabi, kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah engkau Muhammad diutus kecuali menjadi rahmat bagi sekalian alam. Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Kalau Allah Rabbul alamin, Tuhan sekalian alam. Kalau Muhammad rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Karena rahmat bagi sekalian alam, sementara perintah Allah kalau mendapat rahmat, fabidzalika falyafrahu, hendaklah kalian bergembira. Meskipun tak disampaikan macam mana kita bergembira. Nah, mungkin kita memperingati Maulid, saya tanya, malam ini kita peringati Maulid gembira apa sedih? Gembira apa sedih? Orang yang datang memperingati Maulid bawa male dengan perasaan gembira, yang pulang bawa male menjual apa lagi? Jual bunga gembira, jual panci gembira, semuanya bergembira. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan kegembiraan itulah kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersedekah atas lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab, orang yang dipastikan masuk neraka. Tabbat yada abi lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu. Nah, pintar. Sayasla naran wa imra'atuhu fi jidha. Alhamdulillah, pintar-pintar ini. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka alam yaj'al kaidahum wa arsala 'alaihim tarmihim bi hijaratin faj'alahum. Masya Allah, banyak yang pintar-pintar ya, habis-habis Quran. Coba lagi. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata. Mana suaranya tadi yang gede suaranya? Kok hilang suaranya? Inna a'tayna, muncul lagi. Ini hilang-hilang juga. Bapak Ibu jemaah sekalian, jadi kembali
Abu Lahab itu adalah pamannya Nabi. Abu Lahab dengan Abdullah itu saudara. Ketika lahir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Lahab itu senang sekali. Kenapa? Ponakannya lahir. Lalu saking senangnya Abu Lahab dimerdekakan, dia bersedekah. Sedekahnya Abu Lahab bukan telur, bukan ayam, sedekahnya bukan onta, sedekahnya manusia. Kenapa? Dia punya budak perempuan namanya Suwaibatul Aslamiyah. Suwaibatul Aslamiyah adalah budaknya Abu Lahab, dimerdekakan saking senangnya lahir ponakannya. Dan kelak Suwaibatul Aslamiyah menjadi ibu susunya Nabi. Ada dua ibu susu Nabi, Suwaibatul Aslamiyah dengan Halimatus Sa'diyah. Dalam kitab Maulidul Barazanji, Akhirallahumma qabrahul karim bi'arfin syadhim min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa arda'athu ummuhu ayyaman thumma arda'athu Suwaibatul Aslamiyah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disusui oleh ibundanya beberapa hari, lalu disusui oleh seorang perempuan bernama Suwaibatul Aslamiyah. Siapa itu Suwaibatul Aslamiyah? Budaknya Abu Lahab yang dimerdekakan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir. Saking gembiranya Abu Lahab karena telah lahir ponakannya. Cinta Abu Lahab dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya meskipun tadi tabbat syada Abi Lahab wa tab, Abu Lahab dipastikan masuk neraka, setiap hari Senin diringankan siksaannya karena telah bergembira atas lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang kita harapkan, mudah-mudahan karena kegembiraan kita atas lahirnya Rasulullah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau maulid itu banyak sedekah. Nanti kalau maulid lagi yang gede-gede. Ya kan? Mau dapat syafaat Nabi, mau dapat syafaat Rasulullah, ya bahagiakan sesama kita, terutama di hari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abu Lahab itu, Pak, itu kan pamannya Nabi, bahkan pernah jadi besannya Nabi. Anaknya Abu Lahab dinikahkan dengan anaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dua orang. Tapi setelah diangkat menjadi Rasul, Abu Lahab nggak mau lagi, dipisahlah anaknya. Lalu kemudian kedua janda anak Nabi dinikahi oleh Utsman bin Affan. Nah, ini pentingnya Pak, kita memperingati maulid supaya kembali ingatan kita tentang sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu ada berapa anaknya? Anak Nabi berapa, Bu? Ada berapa? 7, bener. Pintar ini, nanti dapat telur ya. Anak-anak Nabi 3 laki-laki. Pertama Abdullah, Zainab, Ummu Kalthum. Pintar ini. Pintar ya. Itu anaknya, Bu, toh? Anaknya, Bu. Coba emaknya. Nanti bapaknya. Emaknya bisa gak? Bisa. Ibunya bisa. Nah, coba becok. Dengar ibunya becok. Nah, coba ibunya. Anak-anak Nabi. Ibunya itu, mbaknya tuh. Diam dulu, nanti ajarin di rumah. Coba. Ibu. Coba Ibu. Anak-anak Nabi 3 laki-laki. Pertama siapa lagi?
Ya kan saya udah kasih cluenya, anaknya 7 orang, 3 laki-laki, ya berarti 4 perempuan. Jadi anak Nabi itu ada tuh 7 anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 6 orang anak dilahirkan oleh Sayyidah Khadijah. Jadi Sayyidah Khadijah itu melahirkan berapa orang anak? 6 orang anak. 1 orang anak dilahirkan oleh Mariyatul Qibtiyah. Jadi istri-istri Nabi yang lain itu tidak memiliki keturunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah itu banyak anaknya, Pak. Tapi Nabi nggak langsung dikaruniai anak. Umur Nabi menikah dengan Khadijah 25 tahun, umur Sayyidah Khadijah 40 tahun. 4 tahun setelah pernikahan baru dikaruniai keturunan. Nah, itu namanya Qasim, anak laki-laki. Umur Nabi 29 tahun, 4 tahun. Jadi kalau hari ini ada yang nikah belum langsung dikaruniai anak, sabar dulu. Nabi 4 tahun, kita mungkin baru setahun, baru 2 tahun, baru 3 tahun. Nabi 4 tahun. Ada yang lebih lama, Nabi Ibrahim 80 tahun. Berdoa tuh, Rabbi habli minas shalihin, gak langsung dikabulkan oleh Allah, padahal dia Nabi. Kita berdoa hari ini mau dikabulkan besok. Nabi Ibrahim 80 tahun. Bahkan ada yang lebih lama, Nabi Zakaria istrinya sudah menopause baru melahirkan anak. Tapi ada doa Nabi Zakaria itu. Ini. Yang belum menikah, ada yang belum menikah, baca doa ini, baca. Sudah menikah belum punya anak, ada, baca doa ini, baca doa ini. Doa Nabi Zakaria pertama setelah sholat fardu, baca dulu doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, sebanyak 3 kali. Lalu baca doa Nabi Zakaria, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan biarkan aku sendiri, sesungguhnya engkau sebaik-baik pewaris. Hafal? Yang udah nikah, Pak, yang banyak anak, enggak usah banyak-banyak hafal itu. Itu doa Nabi Zakaria, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Jadi Nabi SAW 4 tahun baru dikaruniai anak. Jadi jangan risau, Pak. Kalau mungkin tahun pertama setelah nikah belum dikaruniai anak, sabar, tunggu tahun kedua. Karena rezekinya orang beda-beda, takdirnya orang beda-beda. Ada orang begitu setelah nikah cepat punya anak. Ada juga orang sudah menikah lambat punya anak. Ada orang sudah menikah cepat punya anak. Ada orang belum nikah sudah punya anak. Ada juga, Pak. Nabi SAW 4 tahun baru dikaruniai anak. Anaknya laki-laki, sungguh bahagia Rasulullah SAW. Dulu di Arab, ya, kalau lahir anak laki-laki itu sebuah kebanggaan. Karena di zaman jahiliyah anak perempuan itu dianggap aib. Sampai-sampai Umar bin Khattab mengubur hidup-hidup anak perempuannya. Anak laki-laki lahir namanya Qasim. Masya Allah, senang Rasulullah SAW. Tapi ternyata Sayyidah Khadijah tahun berikutnya melahirkan lagi perempuan, sudah sepasang, namanya Zainab, laki-laki perempuan. Tapi Masya Allah, qadarullah, umur anak pertama Rasulullah itu tidak panjang, hanya kurang lebih 2 tahun kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedih Nabi? Sedih, wajar. Orang kehilangan sedih, wajar. Orang nangis, wajar. Tapi Nabi SAW berharap mudah-mudahan ada pengganti Qasim, anak laki-laki. Lahir anak ketiga dari Zainab, Ruqayyah perempuan, belum ada yang gantikan Qasim.
Lahir anak keempat. Siapa anak keempat? Ummu Kalsum. Lahir anak kelima, perempuan lagi, Fatimah. Belum ada yang gantikan Qasim. Lahir anak keenam, itu pula anak terakhir dari Sayyidah Khadijah, namanya Abdullah, laki-laki. Senang Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah lahir anak laki-laki, ada pengganti Qasim. Tapi umurnya juga tak panjang. Umur Abdullah juga tak panjang. Kembali ke rahmatullah, wafat Abdullah, wafat pula Khadijah. 6 anak dilahirkan dari Sayyidah Khadijah. Nabi tidak pernah poligami selama bersama Sayyidah Khadijah. Selama menikah dengan Khadijah, Nabi enggak pernah poligami. Nanti Nabi menikah lagi setelah Khadijah wafat, lalu Nabi menikah dengan istri-istri yang lain. Itu pun yang dinikahi adalah janda-janda, kecuali yang satu, hanya satu yang dinikahi perawan, yaitu Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah pun tak punya keturunan. Yang lain itu dinikahi Nabi itu janda-janda 63 tahun, 62 tahun, maka wajar tak punya keturunan. Janda 62 tahun. Kalau bapak-bapak katanya mau ikut Nabi cari janda, tapi janda bukan janda tua, janda muda, bukan 62 tahun, 26 tahun. Nabi SAW tak punya keturunan kecuali ketika Nabi usia 63 tahun. Usia berapa Nabi wafat, Bu? Usia berapa Nabi wafat? 63 tahun. Di usia 63 tahun menjelang wafatnya, lahir seorang anak laki-laki dari Mariyatul Qibtiyah, namanya Ibrahim. Lahir anaknya namanya Ibrahim. Senang Nabi, ada pengganti dari Qasim, ada penggantinya Abdullah. Tapi Masya Allah, ujian demi ujian dihadapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibrahim umurnya hanya 2 bulan, kembali ke pangkuan, ke rahmatullah. Umur 2 bulan. Kalau di antara kita mungkin banyakkan anak yang mengubur orang tuanya, berbeda dengan Rasulullah. Tangan Rasulullah SAW sendiri yang mengubur anak-anaknya. Makanya dalam Al-Quran itu ujiannya Nabi itu berat sekali. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Berat perjuangan Nabi, Pak. Berat perjuangan Rasulullah. Meninggal anaknya Ibrahim yang begitu dicintainya. Apa kata orang Arab? Muhammad, keturunanmu sudah habis. Tidak ada lagi keturunan kau laki-laki. Engkau telah terputus Muhammad. Nasabmu telah terputus. Maka turun surat terpendek dalam Al-Quran. Inna a'tayna kal kautsari. Lanjut lagi. Fasallili wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu Muhammad, dialah yang terputus. Bapak Ibu jemaah sekalian, itu ujiannya Nabi, Pak, luar biasa. Nabi SAW masih dalam kandungan ibundanya, umur 2 bulan dalam kandungan ibunya. Nabi SAW harus kehilangan sosok ayahanda tercinta. Dalam kitab Maulidul Barazanji itu diceritakan, walamma tamma min hamlihi syahrani 'ala al-mashhuril aqwalil marwiyah tuwfiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Ketika usia kandungan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencapai umur 2 bulan, menurut pendapat yang masyhur, tuwfiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah, maka wafatlah ayahandanya yang bernama Abdullah di Madinatil Munawwarah. Ayahanda tercintanya wafat ketika Nabi dikandung selama berapa bulan? 2 bulan. Nabi tak pernah nengok orang tuanya, bapaknya. Nabi tak pernah nampak wajah seorang ayah. Kalau Nabi
mengingat wajah seorang ayah, Nabi tak mampu membayangkan wajah bapaknya Abdullah. Paling yang bisa Nabi bayangkan adalah pamannya, karena tak pernah menengok ayah. Begitu lahir, lalu kemudian disusui oleh Halimatus Sa'diyah selama kurang lebih 5 tahun. Baru kemudian dikembalikan kepada ibunda tercintanya. Umur 6 tahun ibundanya pun wafat. Maka tak lama pula Nabi bersama dengan ibunda tercintanya. 6 tahun yatim piatu. Umur 6 tahun dirawat oleh kakeknya Abdul Muttalib pun tak lama, 2 tahun saja. Umur 8 tahun kembali kakeknya wafat, kakeknya Abdul Muttalib dirawat oleh pamannya yaitu Abu Talib. Abu Talib punya banyak anak, tak punya banyak harta. Abu Talib punya banyak anak, tak punya banyak harta. Ketika mengasuh Nabi SAW, kadang-kadang Abu Talib balik bawa makanan. Kalau Abu Talib bawa makanan, biasanya itu sepupu-sepupu Nabi itu pada rebutan. Ya, termasuk kan sepupu Nabi itu Ali bin Abi Thalib. Itu Nabi SAW kalau melihat sepupunya itu rebutan makanan, Nabi diam. Nabi diam. Nanti ada lebihnya baru Nabi ambil. Nabi nggak suka rebutan. Disitulah Nabi di masa kecilnya sudah memperlihatkan akhlak yang begitu mulianya. Akhlak yang begitu mulianya. Ini yang kita mesti melalui, kita meneladani Rasulullah SAW. Apa yang kita lihat? Akhlaknya. Tapi Abu Talib memperhatikan, kalau ada makanan, lalu kemudian Nabi Muhammad SAW yang pertama kali makan, maka meskipun makanan itu sedikit, dia akan cukup dimakan satu rumah tangga. Itu, ini keajaiban. Nah, Abu Talib memperhatikan itu. Makanya setiap Abu Talib pulang, dikasihnya dulu ke Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi nggak suka rebutan. Kalau rebutan, Nabi diam. Ambil rebutan orang, Nabi diam. Nanti ada lebihnya, baru Nabi mengambil. Ini pernah saya praktekin, Pak. Ada jamuan makan malam. Ustaz, makan dulu Ustaz. Nah, saya nggak mau rebutan kan. Ayo silakan Pak, silakan. Nanti saya belakang. Dipanggil kedua kalinya, Ustaz, makan Ustaz. Silakan Pak, silakan Pak, silakan. Begitu 3 kalinya, Ustaz, makan Ustaz. Begitu saya nengok, habis sudah. Banyak pula anak Abu Talib di sini. Bapak Ibu jemaah sekalian, yang diperlihatkan Nabi itu adalah akhlak. Maka Nabi katakan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Sekarang anak-anak banyak yang enggak ada akhlak. Iya kan? Ditanya sama ibunya, kamu udah pulang sekolah nak? Apa dia jawab? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ini nggak ada akhlak. Makanya yang terpenting kepada anak-anak kita itu adalah menanamkan nilai-nilai akhlak. Menanamkan nilai-nilai akhlak. Bu, ibu, tanamkan nilai akhlak. Tanamkan nilai akhlak. Ini penting nih, penting. Cantiknya wajahmu akan membuat laki-laki menatap, tapi cantiknya akhlakmu akan membuat laki-laki menetap. Betul tidak? Maka meskipun wajahmu tidak cantik, kalau akhlakmu cantik, maka wajahmu tetap tidak cantik. Maksudnya begini, kalau kita ngaca, melihat di cermin, wajah kita udah cantik, maka percantiklah akhlak kita. Karena kalau wajah cantik, akhlak cantik, itu tandanya kita adalah bidadari surga yang dititip ke muka bumi. Tapi kalau kita ngaca nggak sesuai harapan, maka janganlah engkau memperburuk akhlakmu. Karena kalau wajahmu tak cantik, akhlakmu tak cantik, engkaulah seburuk-buruk manusia yang Allah titip di muka bumi. Maka perbaiki akhlak.
perbaiki akhlak. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu Pak, kalau berbicara ujian, berapa sih ujiannya kita? Enggak seberapa. Enggak seberapa. Nabi itu luar biasa. Ujian yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wafat ibundanya, wafat ayahandanya, tapi di balik setiap ujian itu ada hikmah. Apa hikmahnya? Nabi tidak punya dosa kepada kedua orang tua. Nabi nggak punya dosa kepada orang tua. Bagaimana mungkin mau berdosa kepada orang tua? Bagaimana mau berdosa kepada ayahandanya sementara Nabi tak pernah menengok seorang ayah? Bagaimana mau berdosa kepada ibunya? 6 tahun masih kecil Nabi sudah ditinggal wafat oleh ibunda tercintanya. Ternyata Nabi sedang dijaga oleh Allah dari salah satu dosa besar, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Karena dosa yang terbesar, satu, asyirku billah, syirik kepada Allah. Dua, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ini banyak Pak, mohon maaf. Orang tua itu adalah kunci surga. Orang tua adalah kunci surga. Siapapun yang masih mendapati orang tuanya masih hidup, alangkah ruginya kalau itu tidak menyebabkan ia masuk ke dalam surga. Makanya Jibril pernah berdoa lalu diaminkan oleh Rasulullah SAW di hari raya Idul Fitri. Ketika naik di atas mimbar, Jibril kemudian berdoa, alangkah ruginya orang yang mendapati orang tuanya masih hidup lalu tidak menjadikan ia masuk ke dalam surga. Kata Nabi, amin. Bayangkan, rugi orang, rugi kalau mendapati orang tua entah dua-duanya atau salah satunya. Wala taqul lahuma uffin, jangan engkau katakan kepada orang tuamu itu puah, ya. Wala tanharhuma, jangan engkau bentak orang tuamu. Banyak orang tua Pak takut sama anaknya, mau minta makanan yang paling dia inginkan, takut minta sama anaknya. Wa qul lahuma qaulan karima, apa yang diinginkan oleh orang tua, wa qul lahuma qaulan karima, katakanlah perkataan-perkataan yang mulia yang mampu membuat ia tersenyum. Jadi kalau perjauhan dengan orang tua, mungkin orang tua ada di satu tempat, ada di kampung, atau ada di rantau atau di mana, dalam sehari semalam telepon orang tua, meskipun sebentar. Kalau udah senyum dia, udah senang dia, udah tutup teleponnya. Jangan sampai kita, saya kan udah kirim-kirim uang setiap bulan. Orang tua bukan hanya butuh materi, tapi Al-Quran mengatakan wa qul lahuma qaulan karima, katakanlah perkataan yang mulia, perkataan yang lembut, ya, perkataan yang mampu menghibur hatinya. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, orang tua itu adalah andai kata seorang manusia bisa bersujud kepada manusia yang lain, maka kita diperintahkan untuk sujud kepada kedua orang tua. Andai kata boleh. Kita tak mampu melihat senyumnya Allah, tapi kalau kita ingin melihat senyumnya Allah, lihatlah senyum orang tua. Orang tua senyum, Allah pasti senyum. Orang tua marah, Allah pasti marah. Ridallah fi ridal walidain, ridanya Allah tergantung ridha kedua orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain, bencinya Allah tergantung benci kedua orang tua. Kalau orang tua marah, kalau orang tua murka, kita cari rezeki, nggak bisa ketemu dengan rezeki yang halal, yang berkah. Kalaupun dapat rezeki, kalaupun dapat uang, kalaupun dapat duit, kalaupun dapat uang banyak lagi, tapi itu nggak berkah, nggak berkah. Mungkin uang itu hanya akan kita pakai berobat ke rumah sakit. Mungkin uang itu tidak akan banyak memberikan manfaat kepada kita. Maka Bapak Ibu jemaah sekalian, hari ini mungkin kita ada yang sudah sukses, ada yang sudah jaya, ada sudah berkecukupan. Ingatlah, kesuksesan hari ini itu berkat doa yang terangkat ke langit. Doa orang tua yang terangkat ke langit mungkin 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, yang Allah baru ijabah sekarang. Begitu Allah ijabah, mungkin orang tua sudah tua renta, udah sakit-sakitan, bahkan mungkin udah meninggal, tak mampu menengok kesuksesan kita yang dulu mereka doakan.
Yang namanya orang tua, Pak, belum ada orang yang mendoakan kita di muka bumi ini. Kita masih dalam perut ibunda kita, dielus-elus perut ibunda. Orang pertama mendoakan kita adalah ibunda kita. Nah, jadilah engkau anak yang soleh, jadilah engkau anak yang sabar, anak yang lembut hatinya. Nah, kelak engkau yang doakan ibu. Nah, belum ada orang yang mendoakan kita. Orang pertama mendoakan kita adalah ibunda kita. Lahir kita, tengah malam nangis kita, bangun ibu kita. Lapar kita, nangis kita, bangun ibu kita. Ditimang-timang kita, digendong kita, didoakan, dinyanyikan. Salatullah, salamullah, penuh dengan doa. Jam 1 malam semua orang terlelap, ibunda bangun mendoakan kita. Itu perjuangannya. Ketika berdoa, ibunda lebih banyak menyebut nama kita dibanding namanya sendiri. Bahkan kadang-kadang ibunda ayahanda kita berbohong demi kita. Ketika kita bertanya, Bu, Ma, Bapak udah makan? Kadang-kadang mereka katakan, saya udah kenyang nak, padahal laparnya luar biasa. Kenapa? Tak cukup makanan. Kita banyak bersaudara, makanan tak cukup. Ibunda ayahanda rela untuk tidak makan. Ngantuk berat. Bu, tidur Bu. Enggak nak, saya udah tidur, padahal ngantuknya luar biasa. Ibunda kita sering berbohong. Demi apa? Demi kebahagiaan kita. Oleh karena itu, Nabi SAW semua diselamatkan dari hal-hal yang seperti itu. Durhaka kepada kedua orang tua. Bapak Ibu jemaah sekalian, boleh saya bertanya? Boleh? Ada yang, apakah di antara kita ada yang orang tuanya sudah kembali ke rahmatullah? Ada? Ada yang ibundanya sudah kembali ke rahmatullah? Ada yang ayahandanya sudah kembali ke rahmatullah? Ataukah adakah di antara kita yang kedua orang tuanya telah kembali ke rahmatullah? Di antara kita ada yang masih melihat orang tua, ada yang tak bisa lagi melihat orang tua. Coba angkat tangan yang salah satu orang tuanya sudah tiada atau kedua-duanya. Kita doakan sama-sama mereka. Boleh? Tapi bisa nggak dibayangkan wajahnya, Bu, ibunda kita? Bisa? Bisa nggak dibayangkan wajah ayahanda kita? Bisa? Coba bayangkan wajah ayahanda kita, bayangkan wajah ibunda kita yang masih hidup. Kita doakan mudah-mudahan panjang umur, dalam kebaikan, husnul khotimah. Yang sudah tiada, kita bayangkan mereka begitu bahagianya malam ini menyaksikan kita, menghadirkan mereka yang selama ini kita lupa dengan mereka. Dengan kesibukan-kesibukan kita lalai dengan mereka. Oleh karena itu, hadirkan kedua wajah orang tua kita, hadirkan wajah ayahanda kita, hadirkan wajah ibunda kita, hadir di hadapan kita, seolah-olah hadir menyapa kita. Lalu kita doakan keduanya, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosaku, ampunilah dosa kedua orang tuaku. Kita mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Tutup mata kepala, buka mata batin. Melihatlah dengan mata hati, melihatlah dengan mata batin. Bayangkan wajah ibunda jika masih bisa dibayangkan. Bayangkan wajahnya, bayangkan bibirnya, bayangkan matanya, bayangkan hidungnya. Bayangkan ia tersenyum di hadapan kita, hadir di hadapan kita, datang menyapa kita. Ibunda yang kita cintai, 9 bulan kita menghisap darahnya, 9 bulan kita berada dalam kandungannya. Ibunda yang paling kita cintai dan paling menyayangi kita, ibunda yang paling mencintai kita. Bayangkan wajah ayahanda kita, bayangkan tangannya yang keriput, bekerja keras, banting tulang demi kita. Di kampung mungkin banyak orang yang menghina kita, mencaci maki kita. Bukan datang dari jauh hinaan itu. Hinaan itu bukan datang dari jauh, datang dari orang dekat kita.
hinaan itu, cacian itu datang dari keluarga kita. Karena mungkin kita tak punya ekonomi, kita bukan orang yang punya, orang tua kita bukan orang yang punya, orang tua kita bukan orang terpandang, orang tua kita tak punya apa-apa. Karena rasa kasihan itu, orang tua kita banting tulang, bahkan rela meninggalkan kampung halamannya, merantau di negeri orang, mencari penghidupan yang layak karena ingin dianggap. Lalu orang tua kita berdoa, ya Allah, aku titipkan anakku ini, ya Allah. Aku memang tak berpendidikan, ya Allah, tapi aku ingin anakku ini berpendidikan. Aku rela banting tulang, kerja keras, ya Allah. Aku memang tak dipandang, aku tak dianggap, tapi aku ingin, ya Allah, anakku ini, cucuku ini, jadikan mereka orang-orang yang dekat denganmu, orang-orang yang mampu mengangkat harkat dan martabat keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah anak-anak kami, anak keturunan kami, anak-anak yang bisa mengangkat harkat dan martabat keluarga kami. Ayahanda kita, ibunda kita mungkin puluhan tahun yang lalu telah berdoa untuk kita, 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun yang lalu. Bayangkan di mana posisi kita 20 tahun yang lalu. Apa yang terjadi dalam hidup kita 20 tahun yang lalu? Mungkin 20 tahun yang lalu kita masih berada dalam kesusahan, dalam kemiskinan, tapi Allah berikan hari ini nikmat yang luar biasa. Tapi nikmat itu tak mampu dirasakan oleh kedua orang tua kita. Makanan yang kita makan, yang enak yang kita rasakan hari ini tak mampu lagi dirasakan, dicicipi oleh kedua orang tua kita. Lalu pernahkah kita mengirimkan doa, mengirimkan Fatihah, mengirimkan bingkisan-bingkisan doa kepada mereka? Oleh karena itu malam ini bayangkan wajah keduanya, bayangkan wajah ayahanda kita, wajah ibunda kita, hadirkan di hadapan kita, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ampuni aku, ampuni dosa kedua orang tuaku, ampuni dosa ibundaku, ya Rabb. Mungkin ibundaku dulu karena tidak memahami syariahmu, tidak memahami agamamu, mungkin ibundaku pernah membuka aurat, tidak menutup aurat karena keterbatasan ilmu agamanya. Aku mohon kepadamu, ya Rabb, aku mohon kepadamu, ampunilah mereka-mereka, ya Rabb. Ayahandaku tak punya waktu untuk menuntut ilmu yang banyak dikarenakan menyekolahkan aku. Lebih banyak waktunya terbuang di tempat kerja, di kebun, di sawah, di kantor. Demi apa? Demi menyekolahkanku sehingga aku faham dengan agamamu. Aku menutup aurat, aku datang di majelis ini, semua karena kedua orang tuaku. Mereka tak punya pendidikan, tak punya ilmu sebagaimana ilmu yang aku berikan kepadaku. Namun aku mohon kepadamu, ya Rabb, ampunilah mereka, ya Rabb. Ampuni ayahandaku, ya Rabb. Ampuni ibundaku, ya Rabb. Ampuni dosa-dosa kami, ya Rabb. Pertemukan kami, ya Rabb. Pertemukan kami di surgamu kelak, ya Rabb. Kami memohon, ya Rabb. Kami begitu rindu dengan ibunda kami, ya Rabb. Pertemukan kami meskipun di alam mimpi, meskipun sekejap saja. Kami rindu memeluk orang tua kami. Ketika kami melihat pakaian yang dulu dia kenakan, teringat ibunda kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami memohon kepadamu, ya Rabb, pertemukanlah ibunda kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertemukan ayahanda kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izinkanlah mereka mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan engkau siksa kedua orang tua kami, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb, ya Rahim. Sekecil apapun dosa yang kami lakukan, jangan engkau timpahkan kepada kedua orang tua kami. Dan sedikit apapun amal yang kami lakukan, maka berikanlah pula kebaikannya kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jika di antara kami ada anak yang berdosa kepada orang tuanya, ada istri yang durhaka kepada suaminya, ada seorang suami yang durhaka kepada istrinya, kepada anak-anaknya, ya Allah, kami mohon kepadamu, jangan engkau biarkan kami meninggalkan tempat ini sebelum engkau mengampuni dosa-dosa kami.
Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hati yang kita miliki senantiasa menjadi hati yang terjaga, terus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang jangan pernah lupa mendoakan kedua orang tua kita. Orang yang bersedekah atas nama orang tua itu pahalanya double. Orang tua dapat, kita pun dapat. Bapak Ibu, kalau ke tanah haram, ke tanah suci, di depan Masjidil Haram ada hotel yang berdiri di atasnya jam besar, tower o'clock, Hotel Zamzam, Pullman Zamzam. Di bawah jam besar itu tertulis Wakaf Al-Malik Abdul Aziz lil Haramain Asy-Syarifain. Wakaf Raja Abdul Aziz untuk pembangunan dua Masjidil Haram, Mekah dan Madinah. Maka di tanah suci tak mungkin kita melihat ada kotak amal, tak ada celengan. Kenapa? Royalti penghasilan daripada hotel itu, itulah salah satu yang dipakai untuk membangun Masjid Haram. Tapi yang unik adalah di situ tertulis Wakaf Raja Abdul Aziz, sementara Raja Abdul Aziz sudah lama wafat. Yang berwakaf adalah anaknya, tapi mengatasnamakan orang tua. Kenapa? Karena pahalanya double pahalanya. Orang tua dapat, kita pun dapat. Maka ketika berinfak, bersedekah, usahakan atas nama orang tua. Sedekah terbaik itu untuk orang tua. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, wah ini tadi ini anaknya Abu Talib ini. Bapak Ibu jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan duduk dulu. Ya. Baik, demikian yang sempat saya sampaikan. Terima kasih banyak para jemaah sekalian. Tadi diminta sama pengurus, sama Pak Haji, ya? Oh belum? Oh ya. Baik, demikian yang sempat saya sampaikan. Terima kasih banyak kepada para jemaah, makasih Pak KUA, Pak Camat, Pak Sekcam, guru kita, Ketua MUI, hadir juga sahabat saya dari Asnadia, beliau senior saya Pak Marsuki. Alhamdulillah bisa silaturahim di sini para orang tua kami. Mudah-mudahan insyaallah pertemuan ini menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anaknya tadi itu tajam tuh bulunya ada. Ya. Allah. Berkah. Allah. Foto kita nanti. Allah. Foto kita dah kapal lah.
iya nganter ke sini. Bagus. Kok acaranya? Anu sama Pak. Sana. Pak, tadi tutup nggak? Tengah lagi. Awas, bisa tuh. Ini baik-baik. Sampai. Semuanya pandang di sini. Semua pandang sini. Pandang sini, pandang sini. Yo 1, 2. Jempol semuanya, jempol semua.